Sampurasun, Mugia Rahayu Sagung Dumadi, Sobat Sundanivers. Hari ini semesta menuntun kami ke jejak peradaban leluhur di situs Gunung Padang, Cianjur. Sekilas, ya, Sampurasun. Tadi udah disambut sama Sang Yang Helang. Ya. Ya bisa sobat sudah diperlihat. Mungkin situs Gunung Padang hanya terlihat sebagai tumpukan batu belaka. Tidak semenarik candi-candi yang megah di Nusantara. Mungkin terlihat hanya sebatas batu-batu yang tercecer. Tapi bagi para sejarawan, ini lebih dari sekedar batu. Tapi ini adalah bukti peradaban bahwa kita dulu adalah peradaban yang luhur, maju. Situs Gunung Padang bukan hanya sekedar tumpukan batu, tapi juga ada spirit di dalamnya. Spirit yang bisa mengkoneksikan diri dengan para leluhur yang ada di Nusantara, khususnya leluhur yang ada di dataran Parahyangan. Dan baru-baru kali ini situs Gunung Padang hendak direkonstruksi oleh Gubernur Jawa Barat. Katanya menginginkan situs Gunung Padang ini bisa ditata ulang lagi, mungkin akan terlihat wujud asli sebetulnya Gunung Padang ini seperti apa jika mungkin bebatuan ini bisa direkonstruksi. Dan baru-baru kali ini Bapak Gubernur Jawa Barat menghendaki itu supaya Gunung Padang bisa nampak terlihat bukan hanya sekedar bebatuan yang tercecer, tapi juga menjadi suatu situs yang megah, situs yang terkenal, yang bisa terwujud. Mungkin kemegahannya sama seperti Candi Borobudur, Prambanan, atau mungkin lebih dari itu. Ikuti terus perjalanan Sundanivers, kita akan terus menelusuri situs Gunung Padang, Cianjur. Ya. Sekarang kita ada di tangga 1 atau lantai 1. Kita akan naik ke tangga 2 ya, di katakanlah lantai 2. Di sini mulai terlihat ya bahwa di sini di lantai 1 ini ada semacam seperti pintu gerbang, seperti kayak ada penyambutan ya. Ini di batu gamelan. Mungkin kenapa ada batu gamelan? Kalau kita imajinerkan, mungkin dahulunya ini adalah tempat seni di kerajaan mungkin ya. Biasanya kan kalau ada sebuah kerajaan mau ada sambutan tamu, ada tamu-tamu agung dan sebagainya, biasanya kan suka menabuhkan gamelan. Dan mungkin ini area di mana tempat alat musik gamelan supaya ketika ada tamu datang musiknya ditabuhkan atau dibunyikan. Karena kalau kita lihat batu gamelan ini letaknya ada di pintu utama atau gerbang selamat datang, begitu di pintu masuk itu udah ada batu gamelan. Jadi nih kayak simbol bahwa batu gamelan itu memang untuk khusus menyambut tamu. Terus ini ada area apa ya ini? Coba kita lihat. Ini areanya panjang. Mungkin ini area pertemuan kali ya. Area pertemuan. Coba kita lihat. Ini nah, kan? Tuh. Lihat dari sini.
Ini kayak pintu masuk. Ini kayak pintu masuk tuh ya, kita jalan pintu masuk. Masuk nih. Ini pintu masuk nih tuh. Pintu masuk. Terus di sininya itu ketika kita masuk sini, apa namanya? Kita seperti disambut oleh para penghuni kerajaan. Kita masuk nih, ceritanya masuk. Ini seperti aula pertemuan. Lalu kemudian ketika berjalan ada orang di sekitar. Lalu di depan sana ada gamelannya sebagai seni, alat seni musik ketika ada tamu datang dikumandangkan. Nah, ini ada batu singgasana juga. Ini sepertinya bekas petilasan ya. Petilasan. Nah, gitu. Jadi ini iring-iringan seninya, ini area tamunya. Begitu. Luar biasa. Ini kita udah di teras 2. Teras 2 seperti ini. Dan kita menemukan ada sebuah petilasan. Coba di sini kita lihat. Ini ada batu tapak maung. Nah, tadi kan pas di teras pertama kita nemuin sebuah tapak ya, kecil, nggak tahu itu tapak bekas apa. Cuman mungkin kecil aja. Dan ini di sini ada tapak teras maung. Di sini seperti ada jejak maung atau harimau. Atau mungkin juga metafora ya, kalau dalam Sunda itu maung itu metafora dari manusia unggulan. Mungkin saja dulu ini adalah maung di sini bukan harimau, tapi mungkin saja ini tapak bekas kaki orang zaman dulu mungkin, yang dianggap sebagai manusia yang unggulan seperti raja atau para brahmana mungkin di masa lampau ya, semacam seperti itu. Ini tapaknya, karena manusia zaman dulu itu kan besar-besar, jadi mungkin ini bekas tapak manusia di zaman dulu. Sekarang kita lanjut ke berikutnya. Oke, di sini cukup bersih ya, tidak ada sampah. Pengunjungnya juga dengan sadar tidak ada yang membuang sisa makanan, plastik, botol dan sebagainya. Nah, di sini ada pintu gerbang kecil. Kita disambut lagi. Yuk kita bilang sampurasun. Sampurasun. Nah, di sini kita menemukan lagi sebuah peninggalan batu Kanuragan. Kanuragan Stone. Jadi batu ini di pagar bambu seperti ini, konon katanya karena khawatir disalahgunakan oleh orang banyak, karena menganggap ini kanuragan, jadi takutnya disangkanya dipakai untuk hal-hal kekebalan, penglarisan dan lain sebagainya. Jadi ini sangat dilindungi katanya batu kanuragan ini, takut disalahartikan sama orang yang mungkin gagal paham dengan istilah kanuragan ini. Seperti ini. Kita lanjut ya. Nah, sekarang kita ada di puncak teras. Kita naik. Nanti kita akan berdoa, bersembahyang di sana. Sampurasun, sampurasun, sampurasun. Sampurasun Bapak. Alhamdulillah. Nu mana bah patil? Singgasana namanya. Oh, mohon. Sunan Ambu, Sunan Rama. Sunan Ambu, Sunan Rama. Yang bengkong satu. Oh, yang bengkong satu. Sunan Ambu, Sunan Rama mah paling ditunya. Sunan Ambu, Sunan Rama. Oh, ya masih Lewangi, mohon.
sing Nah, mohon teu aya ieu abah naon namina teh kanggo abdasna. aya. Oh paling ditu. Oh paling di. Warung. Oh nya paling ditu. Sip. Coba video. Sip.